Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halan, gimana Abu Khalid? Abu Tariq, bekhair? Khair Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ustaz, khair Ustaz. Alhamdulillah, baik. Di Banda Aceh Ustaz? Ya, di mana aja nih? Qadarullah di studio mati lampu, makanya nih harus di... Aduh, ya Ustaz. Kita mulai aja Ustaz langsung. Ustaz Ya, mulai. boleh. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat secara khusus rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Haqquz Zaujain, hak-hak suami istri yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan beberapa adab, ya, adab menikah, adab menkhitbah, dan adab menadhar, ya, wanita yang akan dia nikahkan. Kemudian kata Syekh di sini, min haqqiz zaujain indal khitbah as-sidqu wa bayanu ma fi zaujain. Nah, dari hak suami istri ketika dia akan mengkhitbah seorang wanita, di situ dia harus ada kejujuran dan dia harus menjelaskan apa yang berketerkaitan dengan dirinya, wa yuhtaju ila bayanihi fin nikah, yang itu dibutuhkan, ya, di dalam permasalahan nikahnya. Adapun hal-hal yang terjadi di masa lalu yang tidak ada keterkaitan dengan pernikahannya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka tidak perlu untuk dia menyampaikannya. Mohon maaf, dia hidup di masa kelam, dia berzina, ya, dan semisalnya, maka sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah, maka hendaknya dia menutup. Tetapi sesuatu yang di sini harus dijelaskan apa yang itu ada keterkaitannya dengan pernikahan. Ya, misalnya mohon maaf, seorang istri atau si istri dia punya penyakit, ya, yang penyakit dia tersebut dikhawatirkan tidak bisa melayani suaminya. Taib. Ya, apakah melayani dari sisi jisim, maksud saya dari sisi tangan, misalnya dia nggak bisa bekerja, dia punya penyakit, kalau sedikit bekerja dia sakit dan lemas dan sebagainya. Ini ada sisi permasalahan yang harus disampaikan ketika dia akan menikah. Atau misalnya seorang wanita tersebut misalnya diketahui dia tidak bisa memberi anak, dia mandul. Ya, maka ini juga hal yang harus diinformasikan. Jangan sampai nanti setelah terjadi akad nikah, ya, si suami tidak mau menerima aib yang dimiliki oleh istrinya tadi. Atau si suami mohon maaf, ya, karena mungkin gulanya terlalu tinggi atau dia pernah kecelakaan, ya, yang mana dia mohon maaf tidak memiliki syahwat lagi kepada wanita. Ya, atau mohon maaf, ya, alat vitalnya tersebut misalnya tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri karena ada sesuatu hal penyakit dan lain sebagainya. Maka ini sesuatu hal yang perlu disampaikan. Ya, jangan sampai 1 minggu 2 minggu pernikahan dikarenakan permasalahan ini kemudian terjadi perceraian. Nah, sebelum itu terjadi semuanya maka harus dijelaskan. Fa idza kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyebutkan jual beli itu adalah sesuatu yang masih bisa memilih selama belum bisa badan. Fa in sadaqa wa bayyana. Nah, kalau seandainya keduanya itu jujur dan keduanya itu menjelaskan, si pembeli mengatakan barangnya, si penjual mengatakan barangnya demikian. Kelebihannya ini dan dia punya aibnya di sini dan di sini. Dijelaskan, keduanya jujur. Ya, burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkahi jual beli yang mereka lakukan.
Wa idza kadzaba wa katama. Nah, kalau seandainya si penjual dan si pembeli dia berbohong, wa katama, dan keduanya menyembunyikan ada aib pada barang tersebut, muhiqqatil barakatu bai'ihima, maka hilanglah keberkahan jual beli keduanya. Idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulul hada, dan kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengungkapkan ini fi fi bai'i malin bimalin fama baluka ya Abdullah fi nikah alladhi wa ishratun daimatun. Nah, kalau seandainya kita menjual beli barang dengan barang, ya uang dengan sesuatu yang berharga, dibutuhkan kejujuran dari barang yang kita beli. Yang mana terkadang barang itu tidak selalu kita pakai. Kita mungkin bisa pakai sekali dua kali atau pakai setahun dua tahun. Nah, sesuatu yang sifatnya hal yang dipakai adalah sesuatu yang sifatnya sementara, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, fama baluka ya Abdullah, maka bagaimana lagi wahai hamba Allah di dalam pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah hubungan yang seumur hidup. Seseorang di awal menikah dia tidak mengatakan menikahnya cuma setahun, ya, atau menikahnya 2 tahun, atau menikahnya 3 tahun. Ketika dia akan melakukan pernikahan, maka ya hubungan itu adalah hubungan yang selama-lamanya. Ya, maksudnya selama dia tinggal di dunia ini. Ya, adapun kita beli barang seperti saya sebutkan tadi, beli makanan, ya makanan itu dimakan sekali makan habis. Dibutuhkan di situ untuk menjelaskan apa yang ada pada barang tersebut. Nah, apalagi dari sisi pernikahan. Bisa difahami ya sisi penilaian Syekh rahimahullah fidhahullah taala. La syakka annahu yanbaghi sidq wal bayan. Wa li anna kitmana ma yuhtaju ila bayani sawa'un fi ma yata'allaq bil mar'ah aw ma yata'allaqu bir rajul ghishun li ahadi tarafain wan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghasyana falaysa minna. La syakka, dan tidak ada keraguan, annahu yanbaghi, hendaknya harus ada kejujuran dan keterbukaan. Wali anna kitmana ma yuhtaju ila bayanih, dikarenakan menyembunyikan sesuatu yang dibutuhkan penjelasan, sawaun fima yata'allaqu bil mar'ah, sama saja apakah yang berketerkaitan dengan perempuan, au ma yata'allaqu bir rajul, atau sesuatu yang berketerkaitan dengan si suami, ghisyun li ahadi tarafain, maka dia telah berbuat kebohongan ya kepada salah satu pasangan. Dan Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang seseorang itu berbohong, maka dia bukan dari golongan kami. Bisa difahami ya? Min haqqi zaujain inda aqdin nikah an takunal mar'atu muwaisaratal mahri bila mughalatin. Ya, dan juga dari hak suami istri ketika akan melakukan pernikahan, maka hendaknya perempuan itu memberikan kemudahan dalam mahar. Bila mughalatin, jangan terlalu mahal tersebut. Jangan terlalu mahal maharnya. Karena ini terkadang akan menyulitkan. Ya, kecuali kalau memang seandainya si laki-laki itu memiliki kemampuan. Terkadang para pemuda yang ingin menikah, untuk mengumpulkan mahar saja dia mungkin bertahun-tahun. Sementara syahwatnya sudah tidak tertahan. Yang akhirnya terjatuhlah pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya para wali ketika dia memiliki anak wanita, permudahkanlah ya laki-laki untuk menikah, terlebih ketika Anda mendapatkan laki-laki tersebut laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertanggung jawab, maka semaksimal mungkin Anda memudahkan urusan tersebut. Rasulullah mengatakan yasiru wa la tu'assiru, ya, permudahlah jangan kau persulit, dan barang siapa memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat kelak. Rasulullah mengatakan seseorang membuang duri di jalanan itu merupakan tanda daripada tanda keimanan. Nah, bagaimana lagi seseorang memudahkan urusan yang itu merupakan urusan syahwat seseorang kepada hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali pernikahan tadi. Wala tahmilin li zaujin fawqa ma yutiq. Dan janganlah seorang wanita ya dia membebani calon suaminya di atas kemampuannya. Ya, belum lagi nanti acara pernikahan disyaratkan harus di gedung, harus di ya, harus di apa namanya? Harus dengan tamu sekian ribu orang atau yang semisalnya. Ya, nah belum lagi nanti isi kamar. Ya, kemudian belum lagi bawaan. Bawaannya itu minimal harus 30 tabsi bahasa kita ya. 30 nampan. Yang isinya demikian.
Nah, kalau seandainya si laki-laki punya kemampuan tidak ada masalah. Tapi tidak semua orang memiliki kemampuan demikian. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, semaksimal mungkin seseorang itu memberikan kemudahan. Dan subhanallah ya, di antara nikmat mungkin di balik ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di masa pandemi seperti ini, teman-teman yang mau menikah, maka menikah di masa pandemi seperti ini. Ya karena nggak boleh mengundang orang rame-rame, cuman acara sederhana, acara keluarga dekat. Ya, dan itu sebenarnya tidak mengurangi kekhusyuan seseorang itu dalam melakukan walimahan. Perlu kita ketahui, manusia yang paling terhormat dan yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW, ya di antara semua istri yang beliau nikahkan, beliau cuma sekali beliau motong kambing untuk acara pernikahan. Taib, tetapi kebanyakan dari pernikahan yang beliau menikah dengan istri-istri beliau, teman-teman semuanya, itu hanya beberapa mut tepung saja, hanya beberapa kilo tepung yang dijadikan makanan. Itu makanan di rumah pemimpin manusia di dunia dan di akhirat kelak. Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sehingga seseorang jangan terlalu berlebih-lebihan dalam arti kata ketika dia tidak punya kemampuan. Tapi kalau seandainya si perempuan itu memiliki kemampuan, si laki-laki memiliki kemampuan, nggak ada masalah. Tapi ketika di sana dia tidak memiliki kemampuan, kemudian harus menunggu 1 tahun lagi agar dia bisa mengumpulkan uang lebih banyak, agar bisa membuat acara, maka ini hal-hal yang perlu dijauhi. Ya, dikhawatirkan akan terjadi fitnah, dikhawatirkan terjadi terbuka pintu-pintu dosa. Maka di sinilah harus ada kehadiran dari wali-wali untuk memudahkan urusan putra-putrinya untuk menikah. Ya, li'anna min asbabi sa'adati zaujain. Jadi dikarenakan dari sebab keselamatan rumah tangga. Ala yakuna zauju muhammalan biduyun wa humumiha. Jadi jangan sampai nanti karena si laki-laki tadi disyaratkan oleh calon istrinya atau calon mertuanya harus sedia ini, sedia ini, sedia ini. Dia punya kemampuan 50 juta misalnya. Nah, sementara acara semuanya, proses semuanya 150 juta. Mau tidak mau karena memang wanita itu memang yang sudah dia gandrungi, yang apa yang dia sudah sukai, dia sudah cinta, sepertinya sudah tidak ada lagi wanita lain di dunia kecuali wanita ini, akhirnya dia ngutang ke sana, ngutang kemari. Ya, tersisalah hutang kepadanya setelah dia menikah 100 juta. Ya, akhirnya selesai menikah seharusnya dia bulan madu, seharusnya dia senang-senang dengan istri dan suaminya, tapi si suami malah dikejar hutang setiap saat. Ditelepon, mana hutangnya? Katanya bayar 1 bulan, ini sudah 2 bulan. Ya, yang satu lagi telepon lagi, yang sana telepon lagi, akhirnya hilang fokus. Ya, dia sudah tidak lagi memikirkan siapa yang ada di depannya dari istrinya, ya pengantin baru, tapi dia memikirkan WA, telepon orang yang menagih hutang. Jadi kemana-mana dia mau pergi, ya kemana-mana dia bisa mau pergi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan disitulah dia khawatir, wah ini kalau saya pergi bawa istri saya ke tempat makan ini atau ke kafe ini, tiba-tiba nanti ada orang yang menagih hutang. Akhirnya hidupnya ya humum, hidupnya tidak ada ketenangan. Bisa difahami ya? Dan ini dampak awal dari kejelekan itu sendiri. Nah, ketika si istri lihat, ini gimana nih baru menikah sudah begini. Akhirnya istrinya protes, si suami juga protes. Terjadilah keributan. Dari hal-hal yang tadinya sebenarnya nggak perlu dipeributkan. Cuman masalahnya hutang ini membuat beban buat orang. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ala yakuna zawju muhammalan biduyun wa humumiha. Ya, sehingga jangan sampai si suami menjadi beban yang baru setelah dia menikah, tagihan hutang tadi. Ala yash'aru ar-rajulu anna hadhil mar'ah allati ya'ishu ma'aha tahta saqfin wahidin. Jadi seakan-akan laki-laki itu dia tidak merasa bahwasanya wanita, istri yang baru dia menikah itu dia tinggal dari tempat yang sama. Dia nggak menyadari kalau seandainya di satu rumah dengan istri tadi. Karena pikirannya itu ke hutang. Kanat sababan fi tahmilihi humuman. La ahda lahu biha. Wa la taqata lahu biha. Yaqulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa mulham. Wa min khulafa ar-rasyidin alla tughalu suduqan nisa fa innaha law kanat makramatan fid dunya aw taqwa indallah kanal aulakum. Nah, dan di sini para hadirin dan hadirat kana sababan fi tahmili humuman, yaitu sebab dia akan menjadi gelisah, tidak ada ketenangan dan lain sebagainya sebagaimana telah saya jelaskan tadi. Iya. Sehingga
Perhatikan apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Memberikan wasiat kepada para wali. Dan sebagian riwayat menyebutkan beliau menyampaikan itu di khutbah Jumat. Ya, tentunya materi yang disampaikan di khutbah Jumat, banyaknya manusia yang berkumpul, itu bukanlah materi-materi yang sederhana disampaikan. Bukan materi-materi yang kurang penting, tetapi ya materi yang sangat penting. Terlebih yang menyampaikan Umar bin Khattab. Ternyata permasalahan mahar ini masalah yang sangat penting. Hingga Umar bin Khattab mengangkat itu sebagai isu ya di khutbah Jumatnya beliau. Ya, dan kedua, sebelum saya baca. Fitnah yang terjadi di zaman itu tidak sebagaimana fitnah yang terjadi di zaman sekarang. Di zaman dulu wanitanya menutup aurat. Di zaman dahulu tidak ada seperti apa yang ada pada hari ini. Fitnah-fitnah ya dari kaum wanita. Di mana wanita keluar rumah tidak menutup aurat dan selain sebagainya. Ya, maka tentunya dengan kondisi ya dunia seperti ini, maka kita harus lebih memudahkan urusan mahar tersebut. Maka kata Umar bin Khattab, la tughalu suduqan nisa. Maka jangan kalian terlalu mempermahal, meninggikan ya dari mahar-mahar. Fa innaha law kanat makramatan fid dunya. Nah, kalau seandainya dia adalah seorang wanita yang mulia di dunia atau dia takwa di sisi Allah, maka itulah yang lebih mulia untuk kalian. Wa haqqakum biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa imra'atun min nisa'i la usdiqat imra'atan min banatih akthar min ithnati asharatu awqiyah yakni khamsina mi'ah dirham. Dan perhatikan oleh kalian, kata Umar bin Khattab, manusia yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau memberikan mahar kepada istri-istri beliau atau tidaklah orang-orang memberikan mahar untuk putri beliau lebih daripada ithnate asyara auqiyah atau lebih daripada 500 dirham. Hanya 500 dirham. Yang menjadi mahar istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mahar anak-anak beliau. Nanti akan saya sebutkan, insyaallah akan saya bahas atau saya akan sebutkan berapa 500 dirham tersebut dengan uang rupiah. Wa innar rajula la yuthaqqalu sadaqata imra'atihi. Nah, seorang laki-laki kalau seandainya dia merasa berat untuk memberikan mahar dengan jumlah yang tinggi tadi kepada istrinya tadi, hatta takunu laha ya adawatun fi nafsihi. Sehingga akan ada para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah permusuhan pada dirinya sendiri. Terjadi permusuhan pada dirinya. Ada kebencian, ada kedongkolan yang ada pada dirinya. Di sisi mana? Kata Umar bin Khattab, waqad kaliftu ilaika 'alaqa kirbah. Ya, aku telah dibebani dengan beban yang berat. Dari mahar yang kau berikan ternyata begini istrinya. Masak nggak bisa, bersih-bersih nggak bisa, ya melayani suami nggak pinter, melayani anak juga nggak bisa, maharnya seratusan juta. Habis untuk acara lebih dari 100 jutaan. Sehingga ada sesuatu permusuhan. Ya, dari laki-laki tadi. Tapi kalau seandainya maharnya mudah, ya sudah wajarlah. Perempuannya juga maharnya murah yang saya berikan kepadanya. Ya sudah inilah. Tapi ketika dia memberikan mahar dan uang yang cukup banyak dalam pernikahan, itu kata Umar loh ya, bukan kata saya. Ada sesuatu kebencian dia kepada perempuan tadi. Iya. Dan akan membuat dia lebih emosi. Tapi kalau seandainya mahar yang dia berikan adalah cuma sekian sekedarnya, ya sudah, ya maharnya kamu tidak berikan tidak terlalu banyak. Ya wajarlah begini yang kau dapatkan. Jadi ada lebih hal yang lebih bersabar. Jelasnya maksudnya. Baik. Kemudian teman-teman semuanya, disebutkan di sini min haqqi zaujain, dan daripada haknya suami istri ya inda aqdin nikah, ketika terjadi akad nikah, ayuwaffar rajul imra'atan sadaqaha kamilan. Jadi ketika sudah melakukan akad nikah, hendaknya laki-laki itu menyerahkan mahar kepada suami istrinya itu dengan mahar yang sempurna. Ya, jangan hutang dulu. Ya, kemudian setelah menikah, alah dek, tayangkan kan suami istri, pulang dapat hutang, baik dapat hutang. Oh nggak bisa. Ya ini zalim.
Tidak dibenarkan dalam agama. Ketika ketika Anda berhutang dengan orang lain, maka kewajiban Anda harus membayar hutang Anda. Dan dosa Anda tidak membayar hutang Anda dalam keadaan Anda mampu untuk membayar hutang. Nah, apalagi itu merupakan orang yang paling dekat dengan Anda, istri Anda, maka hutang istri itu harus lebih diperjelas, harus dibayar, tidak boleh tidak dibayar. Walaupun memang sudah jadi suami istri, walaupun dia sudah satu tempat ranjang tidur, hutang tetap hutang namanya. Iya, tidak boleh seorang suami mendolimi istrinya dalam hal yang seperti ini. Para ulama mereka menyebutkan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa saja ya yang berlaku di dalam muamalah hutang piutang atau kerjasama atau apapun namanya dengan pihak lain, dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itu juga berlaku kepada suami istri. Bisa difahami maksud saya? Misalnya, si istri dipinjamin mahar oleh suaminya. Diperjelas, ini apa ini? Mahar yang kau pakai, mahar saya ini hutang atau ini sebagai ya saham di dalam usaha kamu. Suaminya misalnya mau buka outlet minuman. Butuh dana misalnya 150 juta. Nah, 50 juta dari uang tersebut adalah mahar istrinya. Nah, diperjelas. Ini 50 juta ini apa hutang? Kalau hutang tetap harus dibayar. Bagaimanapun kondisinya. Ya, terlebih ketika wanita tersebut dicerai, terlebih, maka tentu lebih wajib lagi dia membayar hutang tadi. Jangan sampai udah perempuannya dicerai, maharnya juga masih hutang, sisa mahar kemudian dihutangin lagi untuk bisnisnya dia, kemudian ditinggal ke dia, kemudian diantar istrinya, mantan istrinya ke rumah orang tua, itu zalim namanya. Tidak dibenarkan. Ya, pertanggungjawaban Anda bukan hanya kepada manusia, pertanggungjawaban Anda kepada Allah karena Allah yang mensyariatkan pernikahan tersebut. Ini harus difahami. Ya, kita kembali kepada masalah yang saya sebutkan tadi. Maka diperjelas. Ya, diperjelas. Ini apa ini maksudnya ini? Ya, 50 juta ini hutang atau saham. Nah, kalau seandainya 50 juta ini saham, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka si perempuan tadi, istri tadi berhak nggak mendapatkan keuntungan dari suaminya? Berhak. Misalnya ada keuntungan, udah milik istrinya misalnya 30%. Nah, 30% misalnya setiap bulan dia dapatlah uang 3 juta, 3 juta. Maka si suami wajib untuk memberikan uang 3 juta di luar daripada uang nafkah yang harus dia nafkahi untuk istri dan anak-anak. Ya, jadi ini uang 3 juta hasil keuntungan bisnis tadi. Bisnis tadi. Nah, kemudian kalau istrinya mengatakan, udahlah bang, nggak usah lagi kasih jajan, sudah cukup. Uang yang 3 juta hasil keuntungan saya ini, biar uang inilah saya atur untuk rumah tangga, makan, dan seterusnya. Kalau si perempuannya rela, sudah boleh. Tapi kalau seandainya si perempuan mengatakan, nggak boleh bang, ini kan hasilnya uang saya. Keuntungan ini punya saya. Kamu sebagai seorang suami, wajib untuk menafkahi istri dan anak-anakmu, maka uang yang harus kau keluarkan untuk menafkahi istri dan anak-anakmu adalah uang dari kantongmu. Ya, apakah ini hal yang tabu? Ini bukan hal yang tabu. Ini hal yang memang diatur dalam agama. Oke, ketika kehidupannya itu aman, tentram, nggak ada masalah. Tapi ketika terjadi masalah suatu saat, terkadang inilah hal yang dipeributkan. Maka sebelum itu terjadi semuanya diperjelas dari awal. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kalian itu berhutang kepada waktu yang telah ditentukan, hendaknya kalian catat. Bisa difahami dan dicatat, diperjelas hutang itu bukan hanya kondisinya adalah ada kondisinya dengan orang lain, tapi juga ayat ini masuk dalamnya mutlak suami dan istri. Bisa difahami ya, ghairu manqusin. Ya, jadi maharnya itu tidak dikurangi, harus dia berikan. Maka ini hak yang harus. Bukan berarti nikahnya tetap sah. Dia misalnya berhutang, ya, dia punya hutang misalnya maharnya 15 mayam atau 10 mayam. Kemudian dia berhutang 3 mayam sisa hutangnya. Nikahnya sah. Ya, ini mahar dengan mas kawin 10 mayam mas, 7 mayam dibayar tunai, 3 mayam dibayar hutang. Boleh secara hukum asal nikahnya itu sah. Tapi hendaknya suami istri atau si suami ya dia melunaskan ya hutang atau mahar yang telah disepakati di antara keduanya ya sebelum terjadinya akad. Bihasbi ma tafaqa alaihi zaujan, yaitu dari apa yang telah disepakati oleh kedua
pasangan tersebut. Qala Allah Ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan. Maka hendaknya engkau memberikan wanita itu sudaqatihinna, mahar-maharnya mereka. Dan juga Allah mengatakan wa idza aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Syai'nya apa? Qintara. Qintara itu artinya mahar. Maka jangan engkau mengambil darinya itu sesuatu apapun. Karena itu milik suami istrimu. Kecuali kalau seandainya dia mengizinkan, seperti yang telah kita sebutkan tadi, ini sebagai hutang ataukah tidak. Iya. Nah kalau seandainya hutang, maka itu tetap berada dalam zimmahnya kamu. Tapi kalau ini seandainya adalah untuk berbisnis, berbagi keuntungan, maka si istri berhak untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dibangun oleh suaminya pakai uang maharnya dia. Bisa difahami teman-teman semuanya? Baik. Kemudian min haqqi zawjain inda aqdin nikah anna man syarata ala nafsihi ta'ian ghairu mukrah yajibu alaihi an yafiyal akhirah bi syurutihi allati ishtarata alaihi wa qabilaha. Yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahaqqu syurut an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Wa thabata anna rajulan tazawwaja imra'atan wa syarata laha daraha ay ishtarata laha alla yakhrujaha ay yukhrajaha la alla yukhrajaha min dariha. Baik. Ketika terjadi pernikahan, ada yang disyaratkan. Si wanita mensyaratkan sesuatu ataukah si istri, si suami yang mensyaratkan sesuatu. Misalnya seorang istri mensyaratkan, saya siap menikah dengan kamu, tetapi syaratnya kamu tidak boleh poligami. Baik. Saya ingin menikah dengan kamu, tapi syaratnya saya punya ibu dan bapak saya sakit. Saya tidak bisa keluar dari rumah saya ini. Ya, saya harus mengurusi orang tua saya. Nah, kalau kamu ingin menikah dengan saya, maka syaratnya demikian. Kamu harus tinggal di rumah saya, dan saya tidak pergi di sini sampai orang tua saya masih hidup. Nah, kalau seandainya si suaminya tadi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sudah setuju dengan persyaratan tersebut, maka dia harus menunaikannya. Ya, atau misalnya si suami mensyaratkan, saya ingin menikah dengan kamu, tetapi kemana saja saya akan dipindah tugas dalam kerja, kamu harus ikut saya. Faham di sini ya? Maka dia harus menunaikannya. Baik. Yajibu alaihi ayyafi al-akhir bi syuruti. Baik, allati ishtarata alaihi wa qabilaha. Jadi, setiap syarat yang telah disepakati di antara keduanya, maka dia harus menerimanya, harus dia jalankan, tidak boleh tidak. Jadi kalau seandainya si perempuan tadi mensyaratkan, saya siap menikah dengan kamu, tapi dengan syarat saya tidak mau dipoligami, maka tidak boleh laki-laki tersebut poligami. Apakah dalam keadaan terang-terangan ataukah dalam keadaan sembunyi-sembunyi? Karena ini telah menyelisih dari perjanjian. Dan seorang muslim, dia harus menunaikan janjinya. Ya, dan justru ciri-ciri munafikin adalah orang-orang yang mereka ya tidak menepati janjinya. Taib. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ahaqqu syurut antufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Dan syarat yang itu paling pantas untuk ditunaikan adalah apa yang kau halalkan dengannya kemaluan. Perhatikan contohnya. Wa thabata anna rajulan tazawwaja imra'atan, dan telah sabit ada seorang laki-laki yang dia menikah dengan seorang wanita, wa syarata laha daraha, dan wanita tersebut mensyaratkan untuk tinggal di rumahnya. Ishtarata laha alla yukhrijaha min dariha, dan dipersyaratkan wanita itu tidak dikeluarkan dari rumahnya, dari rumah orang tuanya. Ishtaratat alaihi an tabqa fi dariha, dan disyaratkan oleh wanita tersebut agar suaminya tetap tinggal di rumahnya, faqabila syarat. Kemudian laki-laki tersebut menerima syarat wanita tadi. Baik. Falamma dakhala biha arada naqlaha fakhasamuhu ila Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala faqala laha syartuha. Kemudian setelah terjadi pernikahan, maka laki-laki ini ingin mengeluarkan wanita tadi dari rumahnya yang dia telah dipersyaratkan untuk tidak keluar rumahnya. Kemudian naiklah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masalah tersebut. Kemudian kata Umar, laha syartuha. Bagi wanita itulah syarat yang telah disepakati. Ai yajibu alaika an taqiya bi syartiha. Itu wajib bagi engkau untuk menunaikan syarat yang telah engkau persyaratkan, yang telah engkau setujui tadi. Faqala rajul idzan yutalliquna
Faqala Umar muqati al-huquq inda syurut. Kemudian kata laki-laki tersebut, kalau memang demikian, ya sudah saya ceraikan dia. Kalau memang demikian, dia nggak boleh keluar rumah, saya ceraikan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, maqati'ul huquq, orang yang mereka durhaka, orang yang jelek, adalah orang yang mereka memutuskan syarat yang telah disepakati. Itu hal yang nggak baik. Subhanallah ya. Dia sudah menerima, kemudian setelahnya dia keluarkan perempuan tersebut tidak mau, kemudian diangkat kepada Umar bin Khattab dan dia mengatakan sudah kalau begitu kami cerai. Umar bin Khattab mengatakan maqati'ul huquq inda syurut. Ya, sebagai bentuk celaan kepada orang-orang yang mereka membatalkan perjanjian setelah terjadinya akad tadi. Ini hal yang tidak dibolehkan. Jelas teman-teman semuanya? Baik. Kemudian selanjutnya. Min haqqi zaujan inda aqdin nikah ayakuna al-aqdu an ridha min tarafain. Dan juga dari hak suami istri dalam akad pernikahan, yang mana akad itu ada keridhaan dari dua belah pihak. Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Wala yajuzu lil wali ayyujbiral mar'ata. Dan tidak boleh bagi wali untuk memaksa anak perempuannya. Bikran kanat au thaiban. Apakah anak perempuannya itu masih perawan ataukah dia sudah janda? Bi ai nau'in min anwa'il ijbar. Dari apa saja dari hal-hal yang itu bentuknya paksaan. Falaisa ridha ayyuhal ahibbah an taqul mar'ah na'am bi ai tariqihi min turuq law kanat mukrahatan kama yaf'alu ba'dul awliya al-jahalah min darabil bint wa tahdidiha bi anna idza lam tazawwad hadzal rajul falam yuzawwijaha abadan aw bi tahdidiha bi talaqi ummiha illam lam tuqbar bir rajul la'alla an tuqbala wa yadhunnu al-jahilu anna bidzalika qad radiyat. Iya, maka tidak boleh seorang wali untuk memaksa anak perempuannya seperti kita sebutkan tadi. Falaisa ridha ayyuhal iba an taqul, bukanlah sebuah keridhaan engkau mengancam anak perempuanmu dengan engkau mengatakan kepadanya, ya kalau kamu tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut, saya pukul kamu. Atau kalau seandainya engkau tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut, saya ceraikan ibumu. Nah kemudian si perempuan tadi, karena dia takut dipukul, takut diusir dari rumahnya, atau takut ibunya akan diceraikan oleh si bapaknya tadi, ya sudah dia katakan, ya sudah, nah boleh. Nah bolehnya dia ini dengan Anda memaksa, dengan Anda mengancam, ini menunjukkan bukan keridhoannya. Ini tidak dibolehkan. Wallahu ya'lamu annahu mukrahatun. Dan perempuan itu dalam keadaan dipaksa. Sehingga keridhoannya itu dibangun di atas dipaksa. Yaqulun Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, tusta'maru al-yatimatu fi nafsiha fa in sakatat fa wa idnuha wa in abad fala jawaza 'alaiha. Taib. Nah, ketika seorang perawan hendak dinikah, kemudian dikatakan, apakah kamu mau menikah dengan laki-laki tersebut? Fa in sakatat, kalau seandainya dia diam, dia nggak menjawab, itu menunjukkan izinnya. Tapi kalau seandainya si perempuan mengatakan kamu menikah dengan dia, iya saya mau. Nah, itu lebih mau lagi. Karena memang wanita, hukum asalnya itulah pemalu. Dan wanita-wanita di zaman dahulu memang mereka pemalu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya wanita yang perawan, ketika ditanya oleh walinya, apakah kamu menikah dengan si fulan? Kemudian kalau dia diam, berarti dia sudah rela dan ridho. Faham ya? Tapi kalau wanita zaman sekarang kan enggak lagi. Memang dia sendiri yang ngebet. Iya. Wa in abad fala jawaza 'alaiha. Nah, kalau seandainya dia perempuan yang tersebut tidak mau menikah dengan laki-laki yang kau pilih sebagai menantumu, dia tidak rela, maka enggak boleh engkau memaksa dia untuk menikah. Wa yaqul aidan la tunkahu thayyib hatta tusta'mar wa lal bikru illa bid'inha. Qalu ya Rasulullah ma idnu qala an taskuta. Dan begitu juga jangan dinikahkan seorang thayyib sampai dia ada izinnya. Nah, kalau thayyib, kalau janda dia harus tidak cukup dengan diam. Kalau janda dia harus mengucapkan, iya saya mau. Tetapi kalau bikir, izinnya itu kata Rasulullah, wala bikir illa biizniha. Tidak dengan janda kecuali dengan izinnya. Qalu ya Rasulullah ma iznuha. Ya Rasulullah, apa bentuk izin? Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan antas kuta. Dengan dia diam. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ana jariya bikran atat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yaitu ada ya jariyah, seorang anak perempuan mendatangi Nabi SAW fadzakarat, dan kemudian disebutkan anna abaha zawwajaha, bahwa bapaknya menikahkan dia. Wa hiya karihatun, dan dia dalam keadaan dipaksa, dia tidak suka untuk menikah. Fa khayyaraha Nabi SAW, kemudian Nabi SAW meminta dia pilihan. Jadi sudah dilakukan pernikahan, ya, setelah dilakukan akad nikah, semua sudah selesai. Rasulullah SAW menghukumi dengan cara apa? Untuk dia memilih. Kamu memilih tetap dengan laki-laki ini. Kalau seandainya kamu memilih dengan laki-laki ini, sudah dianggap pernikahannya sah. Tapi kalau seandainya ya si perempuan ini tetap dia tidak mau dengan laki-laki yang dipaksa untuk menikah, maka itu harus dipisahkan. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian disebutkan di sini min haqqi zawjain inda aqdi nikah i'lanuha wa isharu idharu wa la yakuna sirran. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya i'lanu an-nikah wa min dhalika idharul farh was surur bihi bi iqamati walimatin la tusqal kahalatu zawj. Nam la tuhammilu duyun wa innama ya takunu ala wafqi qudratihi bila israfin wala mughalatin. Syartikan. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan daripada suami istri ketika dia telah melakukan akad nikah, ketika akan nikah, i'lanuha, diumumkan. Ya, dinampakkan kalau dia akan menikah. Ya, undangan buat walimahan. Ala yakuna sirran, jangan disembunyi-sembunyi. Karena Nabi SAW mengatakan i'lanun nikaha, umumkanlah pernikahan tersebut, pamerkanlah pernikahan kalian. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh ini istrinya dia, ini bukan pacarnya, ini bukan hubungan gelap, ini bukan hubungan yang terlarang. Nah, kalau seandainya Anda nikah diam-diam, ya kemudian Anda berjalan berduaan layaknya suami istri, wajar orang lain itu curiga, wajar. Ini belum menikah kok sudah begini, wajar. Makanya untuk menutupi pintu itu semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta yang namanya pernikahan itu harus diumumkan dengan walimahan. Wa min dzalika idharul farh wa surur bihi. Dan juga daripada bentuknya dia menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan dengan pernikahan tersebut. Bi iqamatin walimatin, dengan dibuatnya walimah, la tusqalu kahalatu zauj, tapi jangan walimahan yang membuat takalluf. Ya, harus sewa di gedung ini, harus dibuat di hotel. Undangannya sekian, makanya satu porsi itu minimal 100.000. Atau yang semisalnya. Wala tuhammilu duyun. Jadi jangan sampai ketika dibebani, ya dia berhutang banyak. Nah, maka kasusnya kan seperti kita sebutkan tadi. Ya udah maharnya hutang, walimanya hutang lagi. Coba bayangin. Jangan-jangan setelah menikah dia sudah nggak punya syahwat lagi kepada pasangannya. Karena sibuk setiap hari mikirin hutang, dikejar hutang, ditelepon hutang, dan semisalnya. Takunu ala wafqi qudratihi, dan itu para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah diikat dengan qudrohnya. Nah, ketika dia mampu mengundang 10.000 tamu, dia mampu, nggak ada masalah. Atau dia sewa di gedung yang paling terbesar di sebuah kota, nggak ada masalah. Atau dibuat di sebuah hotel, nggak ada masalah. Selama dia mampu dan dia tidak membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, tidak ada masalah. Bila israfin wala mughalatin, ya tidak tanpa dalam keadaan sia-sia dia buang hambur-hamburkan hartanya, tidak ada masalah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terlebih yang diundang-undang lah orang yang miskin-miskin, orang yang fakir. Ya mungkin orang fakir, orang miskin nggak pernah masuk ke hotel, apalagi hotel berbintang. Ya nggak pernah merasakan makanan di hotel. Kalaupun beli makanan, mungkin makanan-makanan di emperan jalan. Tapi subhanallah dia buat acara walimahan di hotel, makan makanan bintang 5 di hotel yang diundang orang miskin. Subhanallah, ini sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan, kesenangan yang luar biasa bagi orang-orang yang ekonominya lemah, bisa masuk ke hotel, bisa makan di hotel. Subhanallah. Nah, kalau memang demikian tidak ada masalah. Baik. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ulim walau bisyah." Buatlah walimahan walaupun hanya dengan seekor kambing. Awalam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul khalqil ajma'in wa atqa khalqillah ajma'in awlama ala Safiyyati bintu Huyay bisawiqin wa tamrin
Walimatun man, walimatur Rasulullah SAW. Subhanallah. Perhatikan, yang seperti saya singgung tadi. Dan Nabi SAW, awalam, beliau berbuat walimahnya Rasulullah, dalam keadaan beliau adalah manusia yang paling terbaik. Atqa khalqillah ajma'in, manusia yang paling bertakwa di antara semua makhluk Allah. Awalam ala Safiyata bintu Huyai, beliau berwalimah. Ini udah lebih ini ya. Bisa wakin wa tamrin, dengan tepung waktu itu, tepung roti dan kurma saja. Subhanallah. Kurma dan roti. Walimatun man, walimah siapa? Walimatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walimahnya Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala syai'in min nisa'ihi ma aulama ala Zainabah. Tidaklah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau walimahan dengan istri-istrinya selain daripada dengan Zainab. Karena Zainab pada waktu itu Rasulullah menyembelih seekor kambing. Adapun dengan istri-istri beliau yang lainnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, beliau hanya walimahnya dengan kurma dan beberapa potong roti saja. Subhanallah. Apa yang membuat kita malu kalau seandainya kita walimahan makannya sederhana? Apa yang membuat kita malu? Ya, sementara manusia yang paling mulia di muka bumi ini walimahnya seperti ini. Subhanallah. Bisa difahami ya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saya baca sedikit lagi kemudian kita tutup pengajian kita di siang hari ini. Wa kanat walimatu Zainab walimatun kabiratan ma awwalahu man Nabi sallallahu alaihi wasallam li imratin min nisa'ihi. Tura ma hiya hidal walimah wa miqdaruha wa ma idhamuha wa ma miqdaruhu ma wasal ilaih. Yaqulan Anas fa innahu dzabaha syatun walimatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat walimatu, dan walimahnya Rasulullah dengan Zainab adalah walimah yang paling besar yang Rasulullah lakukan. Ya, di antara semua istri-istri yang beliau miliki. Nah, berapa ukuran Rasulullah walimah? Kata Anas bin Malik, fa innahu dzabaha syah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hanya menyembelih seekor kambing saja. Syatun walimatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya kambing yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pernikahan beliau. Ya, kita kadang para hadirin ya untuk datang pertama, lamaran pertama untuk pakai tanda, untuk apa istilahnya buh tanda bahasa Tayo Aceh. Ya, itu acaranya itu juga sudah Masya Allah itu. Sudah dengan hidangan, beraneka ragam makanan, hidangan. Ya kalau Rasulullah itu sudah jadi walimah. Kalau ini baru perkenalan. Belum lagi nanti pas lamaran. Belum lagi nanti pas walimahannya. Ya kadang inilah yang membuat walimahan di zaman sekarang sulit, ribet, repot. Karena terlalu banyak adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan. Ya yang terkadang itu menghalangi seseorang untuk mensegerakan pernikahan. Dan terjadilah pintu-pintu zina yang sangat banyak di masyarakat. Saya baca sedikit lagi karena ini masih bersambung dengan bab di atas. Wa min hadzal babi i'lanun nikah wa idharul farh wa surbi bidrabin nisa wal jawari ala dufuf wal ina'u tayyib wal ghina'u tayyib. Fan Rubai' ibn Muawwid radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatu bani bunayya alayya fajalasa ala firashi kamajlisik minni wa juwairiyatun yadribna bidufun yandubna man qutila min abaihinna yawm badrin. Ataqalat jariyah wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taquli hakadha wa quli ma kunti taqulin. Faqaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghina'iha lakinnahu anqara 'alaiha min hadha alladhi qalathu. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha zaffat imra'atan wa qad kanat yatimatan fi hijriha ila rajulin minal ansar faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana ma'akum lahwun fa inal ansar yu'jibuhumul lahu. Seperti ini panjang dan saya butuh penjelasan. Ya insyaallah mungkin ditandain, ini kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Nah. Kita masuk sesi pertanyaan Ustaz ya. Baik, barakallahu fiik. Bismillah Ustaz, Afan, pertanyaan di luar tema hari ini, apa hukumnya jika seseorang istri mempercantik dirinya dengan suntikan yang memasukkan cairan kolagen
Taib, bentuknya Kolagen, bentar, Ustaz. Mana tadi? Cairan kolagen untuk menghilangkan kerutan di wajah dan juga infus yang berisi vitamin dan antioksidan untuk menjaga kelembaban kulit dan imun tubuh. Kolagen itu kayaknya kolagen tuh kayak karet gitu mungkin salah. nah, ya mungkin saya harus mengetahui bagaimana bentuknya, ya apakah bahannya terbuat dari apa dan lain sebagainya. Satu hal. Hal yang kedua, adapun misalnya dia menginfus, dia menyuntik vitamin, ya supaya kelihatan lebih segar, ya dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah kalau dalam bentuknya seperti ini. Dan ini tidak dianggap sebagai mengubah-ubah dari ciptaan Allah. Ini ibaratnya seperti orang perempuan memakai bedak, perempuan memakai lipstik, yaitu untuk mempercantik wajahnya dari hal-hal yang dibolehkan. Dan dulu istri-istri Nabi SAW dan istri-istri para sahabat di zaman Nabi SAW pada waktu mereka berhias. Ya hiasnya dengan hiasan perempuan, memakai ina, ya mengecat rambutnya dengan ina dan yang semisalnya. Bisa difahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Adapun kolagen itu saya belum bisa jawab sekarang. Tapi Ustaz, selanjutnya apa nasihat untuk akhwat yang hingga saat ini masih menanti jodoh yang semanhat, Ustaz? Tapi mudah-mudahan ya wanita tersebut, ukhti tersebut ya bisa disegerakan nikah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa dan banyak melakukan sebab-sebab ya, dan saya sering menyampaikan ini khusus bagi laki-laki dan juga mungkin bisa diambil faidah oleh perempuan. Siapa yang mereka ingin menikah, maka kuatkan niat untuk menikah dan turunkan level ya istri yang akan Anda nikahkan tersebut. Niatnya 10, levelnya 7, insya Allah cepat menikah. Tapi kalau seandainya dia menginginkan pasangannya levelnya 10, sementara niat menikahnya 7, modal menikahnya 5, ya sudah. Makanya nggak nikah-nikah. Bisa difahami ya? Wallahu a'lam bishawab, dan kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah mudahkan ya yang bertanya ya disegerakan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya Ustadz, Ustadz izin bertanya, si suami sudah bilang kalau istri jika patuh pada suami menjaga salat wajib, puasa di bulan Ramadan, dan memelihara kehormatan diri, maka ia bisa masuk surga dari pintu mana saja. Tapi malah si istri berkata, dia memilih masuk surga dari pintu yang lain. Misalnya sedekah, puasa, salat, dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustadz menghadapi istri seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksudkan? Yang paling penting sekarang, para hadirin dan hadirat, kita berusaha bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kemudian dibuat perdebatan, wah saya ingin masuk surga dari sana, wah saya ingin masuk surga dari sini. Itu boleh kita ucapkan kalau seandainya kita sudah dijaminan masuk surga. Kan seperti itu. Nah, tidak ada di antara kita yang jaminan masuk surga. Jangankan jaminan masuk surga, jaminan mati di atas Islam saja kita belum jelas. Oleh karena itu, hal yang paling terpenting bagi kita, bagaimana kita selalu bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar mati nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia akan masuk surga dari pintu mana saja diinginkan. Bukan kemudian hadis ini dijadikan para hadirin dan hadirat perdebatan, wah saya ingin masuk surga dari pintu ini, bukan. Tapi hadis ini ingin memberikan keutamaan bagaimana wanita-wanita yang mereka taat kepada suaminya, wanita-wanita yang taat kepada Allah sebelumnya, pertama dan utama kepada Allah dan kepada suaminya, dia bisa masuk surga dari mana saja yang dia inginkan. Jadi ini menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan wanita itu sendiri, bukan keutamaan wah saya jadi perdebatan ya pintu mana mau yang dia masuki dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya, bagaimana menghadapi istri yang minta disediakan uang nominal sekian setiap bulannya? Dan jika bulan ini suami tidak bisa karena ada uzur, maka si istri menganggap itu hutang yang harus dia bayar di kemudian hari. Apakah istri dengan sifat-sifat di atas sudah boleh ditalak, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, seorang laki-laki dan seorang wanita dalam hubungan rumah tangganya itu diberikan hak yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf adalah sesuatu yang sudah menjadi adat dan kebiasaannya di masyarakat. Ya misalnya ya, dalam sebuah masyarakat dengan dia diberikan uang jajan 1 juta, itu sudah mencukupi, maka sudah cukup. Suami itu telah menunaikan kewajiban dia kepada seorang istrinya. Faham ini saya menyebutkan nominalnya,
yang menjadi kebiasaan. Bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit ya. Tapi apa saja di masyarakat, seorang suami telah memberikan dengan nafkah yang itu ma'ruf, di masyarakat sudah mencukupi, maka suami itu telah berbuat baik kepada suami istrinya. Taib. Nah kalau seandainya misalnya si istri, si suami ingin memberikan lebih kepada istrinya, maka hal itu hal yang baik. Rasulullah mengatakan dinarun anfaqtu li ahlik a'dhamu ajran indallah. Ada harta-harta yang kau infakkan kepada istri dan anakmu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka dengan kondisi seperti ini tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya si istri memaksa suaminya untuk memberikan uang, kalau tidak diberikan maka akan begini dan begini, maka tentunya kalau si suaminya rela dan ridho nggak ada masalah. Suaminya rela dan ridho, ya sudah ini hutang abang untuk ke depan, boleh. Tapi kalau seandainya si suami tersebut tidak rela dan ridho, maka janganlah kondisi wanita seperti ini, dia memberatkan suaminya dan lain sebagainya, ya tapi justru dia mempermudah segala urusannya. Ya, dan insya Allah suami yang baik pasti dia akan memberikan sesuatu lebih kepada istrinya tanpa perlu diminta. Tapi kalau seandainya kondisi si suami, kalau dia punya banyak uang, dia akan hambur-hamburkan uang kepada hal yang nggak penting, beli rokok misalnya atau hal yang sebagainya dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah si suami, si istri mengontrol suaminya agar uangnya tersebut tidak digunakan pada hal yang tidak penting. Adapun tolak para hadirin dan hadirat, jangan setiap ada permasalahan rumah tangga selalu ditolak, maka ini bukan solusi. Rasulullah mengatakan kalau seandainya engkau melihat sesuatu yang tidak engkau sukai dari pasanganmu, maka lihatlah ada kelebihan yang dia miliki. Bisa saja ketika Anda menikah dengan laki-laki perempuan yang lainnya, dia tidak suka minta-minta uang, tapi ada masalah-masalah yang lainnya yang Anda juga merasa kurang pada pasangan hidup Anda, yang kelebihan itu dimiliki oleh istri Anda yang pertama yang sudah Anda cerai, tapi dia punya kelebihan dari sisi ini. Maka demikianlah terus keadaan manusia. Ya, karena dia istri yang dia nikahi bukan seorang bidadari yang ada dalam surga, ya, yang selalu menyenangkan, tidak. Ya, dia adalah manusia yang akan membuat kita kesal dan lain sebagainya, maka di situ butuh kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, apa boleh kita menikah dengan laki-laki yang belum semanhaj karena menimbang umur sudah 29 tahun yang belum kunjung datang jodoh juga Ustaz? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semanhaj, apa yang dimaksud dengan semanhaj? Mungkin itu perlu dirinci. Yang kedua, secara hukum asal, ya seorang wanita dan seorang laki-laki, dia itu muslim, udah sah pernikahannya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sah nikahnya. Bahkan seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita dari kalangan ahli kitab. Ini kita anggap sah. Nah, orang yang belum semanhaj maksudnya adalah orang yang mungkin belum ikut kajian. Nah, ada orang-orang awam dari awam muslimin, dia jual sholat, dia soleh, tapi dia mungkin belum tahu apa itu kebenaran. Nah, kalau seandainya memang kondisinya seperti itu, perempuan yang bisa mengarahkan, maka itu baik. Tapi kalau seandainya memang yang dimaksud dengan tidak semanhaj di sini adalah orang yang memang memiliki pemikiran yang menyimpang dari agama, yang dikhawatirkan kalau dia menikah dengan laki-laki tersebut, dia akan berhijrah dalam tanda titik kepada golongan-golongan yang menyimpang dari agama. Maka dia bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kebunuhan. Man taraka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti lebih baik. Bisa difahami, dan mungkin teman-teman yang hadir di sini bisa memberikan solusi kepada saudari yang bertanya, mungkin dia punya adik, atau mungkin dia punya abang, atau mungkin dia punya anak, atau mungkin dia punya sepupu, atau siapa yang bisa dicalonkan. Ya, dan ini adalah sebuah pahala yang sangat besar pahalanya. Ketika seorang memudahkan orang untuk menikah, lahir daripada anak pernikahan yang Anda urus itu menjadi ulama, maka insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada Anda karena Anda terlibat dalam kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun secara hukum asal sah, kita katakan sah. Kita bukan seperti LDI atau yang semisalnya, kalau enggak menikah dengan sesamanya mereka, enggak sah pernikahannya. Selama dia laki-laki muslim, maka tetap sah untuk dia menikah dengan laki-laki tersebut. Tetapi yang kita khawatirkan, kalau seandainya dia menikah, maka dia akan terwarnai dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama tersebut, maka agama itu lebih harus dia jaga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang harus dilakukan seorang istri yang suaminya tidak bersegera meninggalkan pekerjaan riba di dealer motor? Sudah diingatkan, katanya nanti anak istri makan apa? Karena istri ini merasa tidak mendapat sakinah mawaddah warahmah selama 7 tahun pernikahan.
Suaminya sering memarahi istrinya dan saat di rumah sibuk dengan HP saja dan tidak mau main dengan anak-anak dan masih mudah meninggalkan sholat. Terus, Udah gitu aja Ustaz. nah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan saudari yang bertanya. Dia berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk dan lain sebagainya. Nah kalau seandainya memang dengan dia berlangsung pernikahan tersebut terus menerus, ya dalam kondisi dia tidak bisa, dikhawatirkan dia karena kondisi suaminya demikian, dia tidak bisa menunaikan kewajibannya ya sebagai seorang istri karena dia tidak mendapatkan hal yang layak yang didapatkan oleh suaminya, yang diberikan oleh suaminya, maka dalam kondisi seperti itu tidak masalah seseorang untuk menuntut cerai. Ya, tetapi ini kondisinya adalah kondisi yang akhir, bukan kondisi yang awal. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang bisa dilakukan, ya bagaimana membuat suaminya senang, ya bagaimana membuat suaminya itu nyaman di rumah, tidak sibuk dengan hal yang kita sebutkan tadi, maka wallahu a'lam bishawab itu lebih dahulu untuk ditempuh. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya pertanyaannya Ustaz kan? Ketika sudah bersuami dan istri ingin menggunakan cadar, suami mengizinkan tetapi orang tua tidak mengizinkan. Apakah tidak apa-apa menggunakan cadar tanpa persetujuan orang tua, Ustaz? Tidak ada masalah. Ya karena al-qaul sebagian para ulama memakai cadar, al-qaul sebagian ulama mengatakan sebuah kewajiban. Ya terlebih suaminya juga telah mengizinkannya. Maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, gimana Ustaz? Pertanyaan yang lalu boleh Ustaz? Ini udah habis yang hari ini. Oh iya, nah. Selalu Masih boleh Ustaz ya? 6. Ini pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa boleh istri pergi dan tinggal di rumah orang tuanya karena suami susah dinasihatin karena suka jelalatan pada perempuan lain dan si istri tidak mau lagi kembali ke rumah suaminya karena dianggap udah berulang kali membuat hatinya sedih karena dianggap karakter suaminya tidak berubah-ubah setelah dinasihatin, bahkan si istri telah mencari seorang ustadz untuk bisa menyelesaikan masalah mereka berdua tapi tidak ada solusi. Apalagi si suami egois dan tidak mau menerima nasihat si istri dan si suami sering salah-salah di akhir waktu. Mohon pencerahannya Ustadz, gimana sikap seorang istri menghadapi suami seperti ini? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan tadi, perceraian itu merupakan jalan akhir. Kalau seandainya dia tidak memiliki cara kecuali jalan ini, dan dia melihat dengan jalan ini akan lebih membuat baik dirinya, kondisinya, agamanya, dan dunianya, maka bismillah. Ya, dia bercerai. Tetapi ini adalah jalan akhir ya, bukan jalan awal dalam pernikahan. Karena dengan dia bercerai bukanlah menyelesaikan masalah. Selama dia hidup di dunia, pasti dia akan punya beraneka ragam masalah. Masalah itu bukan tidak akan berhenti. Masalah itu akan berhenti ketika seseorang melangkahkan kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Bukan berarti ketika Anda bercerai dan Anda menikah dengan laki-laki lain atau menikah dengan wanita yang lain, bukan berarti masalah Anda sudah selesai. Anda akan punya masalah yang lainnya yang harus Anda hadapi. Jelas? Nah, kalau seandainya memang ada solusi yang bisa dilakukan, dia bisa berkumpul kembali, maka dia berkumpul. Tapi kalau seandainya tidak ada solusi yang lain, ya sudah. Ya, dia bercerai, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar terbaik untuk dirinya setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ini yang terakhir Ustaz. Nah, Bismillah, bagaimana wanita janda tidak punya harta atau tempat tinggal, apakah bisa tinggal di rumah salah satu abang-abangnya, abang kandung? Bagaimana masalah nafkah, tempat tinggal, makan, dan lain-lainnya Ustaz? Nah, tidak ada masalah. Ya, maka hukum asal abang dan adik itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi masing-masing. Tetapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau ya tidak ada yang menafkahi wanita tadi kecuali abang dan adiknya, tidak ada daripada kerabat yang paling terdekat. Selama dia terlebih dia seorang wanita, maka adik dan abang itu wajib untuk menafkahi keluarganya. Wajib dia menafkahi adiknya, abang kakak yang janda tadi. Ya karena janda itu adalah anak bapaknya Anda, anaknya ibu Anda. Kan seperti itu. Cara kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal adalah berbuat baik siapa yang dulunya orang tua kita berbuat baik kepadanya di masa hidupnya.
Dan tentunya kakak kita, adik kita, atau siapa kita yang mereka tidak punya kemampuan, maka kewajiban itu lari kepada kita, kepada kerabat yang paling terdekat dengannya. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, sudah selesai semua pertanyaan Ustaz. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Oh iya Ustaz, sudah bisa ditutup Ustaz. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana izin ya. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustaz.